Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang ke-13 syarat tambahan. Akad transaksi harus terjadi pada barang atau jasa. Di samping 12 syarat menurut SAK Syariah, Standar Akuntansi Keuangan Syariah, ada syarat tambahan. Ini syarat tambahan di dalam kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam. Di sana dijelaskan syarat akad itu mesti terjadi pada barang atau jasa. Apa bedanya? Kalau barang sesuatu yang diakadkan ada wujudnya. Kalau jasa sesuatu yang diakadkan ada manfaatnya. Manfaatnya langsung dirasakan. Misalkan akad atas barang jual beli, apa yang dijual? Air, jelas. Apa dijual? Handphone, jelas. Apa dijual? Masker, jelas. Lampu, jelas. Sudah? Yang kedua, ada akad yang terjadi pada jasa. Akad terjadi pada jasa. Misalkan jasa itu kan terkait dengan manfaat. Misalkan akad atas dengan kompensasi. Misalkan akad ijaroh, rumput rumah kita tinggi, halaman rumahnya, dipanggil tukang potong rumput, maka si tukang potong rumput dapat upah. Itu akad atas jasa, ya, dan seterusnya. Banyak lagi jenis-jenisnya. Intinya akad itu terjadi pada barang maupun pada jasa. Baik dengan kompensasi, kompensasi itu ada sesuatu yang diperoleh dari akad itu, atau tanpa kompensasi. Maka ketika tidak terjadi pada barang atau jasa, maka akad ini tak memenuhi syarat. Apa contohnya? Itu yang sering kita contohkan seperti asuransi. Asuransi itu tidak di barang, tidak di jasa. Secara akad tak sah. Kenapa tidak sah? Dia tidak di barang. Kalau di barang ada wujudnya. Apa yang diakadkan di asuransi? Barang tidak. Di jasa juga tidak. Karena ketika Bapak Ibu ikut asuransi, tak langsung dapat manfaat dari asuransi itu. Kalau orang kita, kalau lipan, nah. Kalau mati, kalau tak mati, kalau kecelakaan, kalau tak mengalami kecelakaan, kalau sekolah, asuransi pendidikan, kalau enggak. Nah, ini kan sesuatu yang tidak jelas. Mengakadkan perkara yang tidak jelas, berarti akadnya juga tidak di jasa. Kalau di jasa langsung bisa dimanfaatkan, maka akad tak boleh terjadi dalam hal ini. Makanya dari sisi akad ini Bapak Ibu yang berbahagia, asuransi itu sudah jelas. Dia tidak di barang, tidak di jasa, maka tidak memenuhi prinsip-prinsip syarat-syarat akad di dalam Islam. Maka ikut serta dalam asuransi itu sesuatu yang kita peroleh, maka sesuatu itu menjadi yang tidak halal, tidak syar'i dalam Islam.